Rakyat Indonesia bersiaplah. Dalam hitungan hari, kesempatan Prabowo sirna. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, bangsa Indonesia sedang diuji oleh Allah Bapa. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang mengangkat rakyat, membersihkan negeri dari cengkeraman mafia, dan menegakkan keadilan. Tetapi dalam hitungan hari, kesempatan itu sirna. Bersiaplah rakyat Indonesia. Bukan hanya karena Prabowo memilih panggung di Beijing ketika rakyat menangis di jalanan Jakarta, tetapi juga karena sejak awal pemerintahannya, langkah-langkahnya justru menyedihkan hati Allah Bapa, menghamba kepada oligarki, membiarkan mafia, bahkan lebih keras dan lebih kejam daripada Jokowi. Indonesia sedang diajar Allah Bapa, ketika pemimpin diberi kesempatan untuk berdiri bagi rakyatnya, ia harus tinggal, memeluk luka bangsa, dan menegakkan keadilan. Dengan atau tanpa Prabowo Subianto, rakyat Indonesia tetap diberkati Allah. Namun dalam hitungan hari, kesempatan yang datang dari Allah Bapa tampak sirna, karena pilihan yang lebih mengutamakan panggung luar negeri ketimbang duka di dalam negeri. Pindah tangan jaringan oligarki, dari Jokowi ke Prabowo. 1. Mafia pangan, dari Jokowi Luhut ke lingkaran Prabowo. Era Jokowi, mafia pangan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka mengatur impor beras, gula, dan daging dengan kuota terbatas agar harga dalam negeri tetap tinggi. Era Prabowo, alih-alih membongkar jaringan, pemerintah Prabowo hanya mengganti tuan rumahnya. Nama lama tetap muncul, tetapi sekarang masuk melalui orang-orang lingkaran dekat Prabowo. Rakyat tetap menjerit karena harga beras dan gula terus naik. Kronologi, November tahun 2024, janji, ganyang mafia pangan, disampaikan di pidato awal. Januari tahun 2025, harga beras naik drastis, tetapi pemerintah hanya menyalahkan cuaca. Februari tahun 2025, media mengungkap bahwa perusahaan lama tetap menguasai distribusi, kini dengan restu lingkaran baru. 2. Mafia energi dan minyak mentah, dari Erik Luhut ke jaringan Prabowo. Era Jokowi, mafia minyak mentah, impor BBM, dan Pertamina oplosan dikendalikan oleh lingkaran Erick Thohir, dengan restu Luhut. Ratusan juta dolar hilang setiap bulan karena permainan harga dan kualitas. Era Prabowo, jaringan lama tetap ada, tetapi sekarang diambil alih oleh orang dekat Prabowo di Kementerian Energi dan Pertahanan. Minyak oplosan tetap beredar, rakyat tetap membeli BBM mahal. Kronologi, April tahun 2025, laporan investigasi menyebut mafia minyak tetap utuh. Mei tahun 2025, ada bocoran dokumen bahwa keuntungan mafia dialihkan ke kelompok baru yang loyal pada Prabowo. 3. Mafia nikel, dari keluarga Jokowi Airlangga ke lingkaran Prabowo. Era Jokowi, sejak 2014, penyelundupan jutaan ton nikel ke Tiongkok dikaitkan dengan keluarga Jokowi dan Airlangga Hartarto. Era Prabowo, kasus penyelundupan 5,3 juta ton yang mencuat di awal 2025 tidak dibongkar. Justru jaringan ini tetap hidup, hanya saja beberapa pemain baru yang dekat dengan Prabowo ikut masuk. Kronologi, Maret tahun 2025, skandal nikel terbongkar di media. April-Mei tahun 2025, tidak ada langkah tegas dari pemerintah. Kasus dibiarkan menggantung, sementara aktivitas penyelundupan tetap berjalan. 4. Mafia proyek pendidikan, dari Luhut Nadim ke lingkaran Prabowo. Era Jokowi, proyek laptop merah putih bernilai triliunan diduga dikendalikan tim Luhut, dengan markup besar. Era Prabowo, proyek itu tidak dibatalkan, hanya dikelola ulang, dengan orang baru yang dekat dengan Prabowo. Praktik lama tetap berjalan, rakyat tetap tidak mendapatkan manfaat. Kronologi, Mei tahun 2025, dugaan korupsi laptop kembali mencuat. Pemerintah Prabowo diam, tidak ada audit terbuka, tidak ada hukuman. 5. Mafia judi online, dari Jokowi Kaesang ke lingkaran Prabowo. Era Jokowi, rakyat menuduh Kaesang dan lingkar Jokowi dekat dengan jaringan judi online, karena bisnis itu tumbuh besar dan tidak pernah diberantas. Era Prabowo, bukan diberantas, judi online malah semakin luas. Publik percaya jaringan lama kini berpindah ke tangan lingkaran dekat Prabowo. Kronologi, Juni tahun 2025, data menunjukkan pertumbuhan judi online melonjak, korban banyak dari anak muda. Tidak ada langkah konkret, bahkan ada dugaan sebagian keuntungan judi masuk ke lingkaran politik baru.
6. Mafia infrastruktur, dari BUMN Jokowi ke orang dekat Prabowo. Era Jokowi, proyek infrastruktur besar dikendalikan oleh kombinasi Luhut, Erik, dan kroni BUMN. Era Prabowo, proyek jalan, bendungan, dan bandara tetap berjalan, tetapi kini lebih banyak diarahkan pada kontraktor yang dekat dengan lingkar Prabowo. Rakyat tetap tidak dilibatkan, utang semakin menumpuk. Kronologi, Juli-Agustus tahun 2025, kontrak proyek besar diumumkan, pemenang tender tetap orang lama dengan baju baru. Kesimpulan analisa, tidak ada satupun mafia yang benar-benar dibubarkan. Semua hanya berpindah dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo tidak memutus oligarki, justru ia memperkuat oligarki dengan wajah baru. Rakyat tetap menderita, harga pangan naik, BBM mahal, judi online merajalela, nikel dijarah, proyek pendidikan korup, dan utang membengkak. Prabowo lebih keras dari Jokowi. Karena selain membiarkan mafia, ia juga menggunakan kekerasan pada rakyat yang protes. Firman Tuhan kembali menegaskan, Yeremia 22 ayat 3, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah orang yang dirampas dari tangan orang yang menindasnya. Yesaya 1 ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekutu dengan pencuri. Mika 3 ayat 11, para pemimpin memerintah karena suap. Bangsa ini sudah diberi tanda, mafia tidak lenyap, hanya berpindah tangan. Panggung Beijing berdiri megah, tetapi Jakarta menangis dan berdarah. Kronologi kinerja dan pilihan yang menyedihkan. Oktober tahun 2024 Januari tahun 2025, warisan oligarki tidak diputus. Prabowo berjanji di masa kampanye akan memutus cengkeraman oligarki. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tokoh-tokoh dekat Jokowi dan Luhut tetap menjadi pengendali proyek besar. Rakyat menunggu bersih-bersih, yang datang hanyalah kelanjutan permainan lama dengan wajah baru. November tahun 2024, janji, ganyang mafia, ternyata tipuan. Prabowo bersumpah akan mengganyang mafia pangan, energi, dan hukum. Namun faktanya, tidak ada satupun mafia yang benar-benar diberantas. Hanya terjadi pergantian tangan dari lingkaran Jokowi ke lingkaran Prabowo. Desember tahun 2024 Februari tahun 2025, harga pangan melambung, mafia tetap untung. Beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain melonjak. Pemerintah menyalahkan cuaca dan global, padahal mafia distribusi tetap bebas bermain. Maret tahun 2025, skandal nikel. Kasus penyelundupan jutaan ton biji nikel ke Tiongkok mencuat. Nama keluarga Jokowi dan Airlangga Hartarto terseret. Rakyat berharap tindakan tegas, namun Prabowo memilih diam. April tahun 2025, mafia bahan bakar dan minyak mentah. Mafia minyak mentah dan BBM oplosan tetap beroperasi. Pemerintah menutup mata, rakyat kecil membeli BBM mahal, mafia tetap kaya. Mei tahun 2025, korupsi proyek laptop merah putih. Proyek pendidikan bernilai besar tetap dikendalikan jaringan lama. Publik menduga tim Luhut di belakangnya. Prabowo seolah tak berdaya, atau sengaja membiarkan. Juni tahun 2025, judi online merajalela. Judi online justru berkembang lebih besar. Publik percaya jaringan itu kini berpindah tangan ke lingkaran Prabowo. Desember tahun 2023, yang paling mengerikan adalah pembunuhan Jokowi di akhir 2023. Walaupun Jokowi melakukan kejahatan, tapi pembunuhan kepala negara Indonesia, Presiden Indonesia, secara sembunyi-sembunyi, adalah sebuah kejahatan besar. Walaupun itu melibatkan oligarki, Luhut Panjaitan, James Riyadi. Tapi Prabowo Subianto juga harus bertanggung menjawab, karena bersekongkol. Menipu rakyat Indonesia dengan Jokowi palsu, berbagai kloningan Jokowi. Dan saat ini rakyat Indonesia mulai tahu Jokowi sudah meninggal. Agustus tahun 25-27, 2025, demonstrasi membesar. Gelombang protes pecah di Jakarta dan kota lain. Ratusan luka, 1000 lebih ditahan, fasilitas terbakar. Seorang pengemudi ojek daring tewas setelah insiden dengan kendaraan polisi. Meninggalnya 10 orang demonstran diduga karena kekerasan polisi. Tanggal 2 September tahun 2025, keputusan fatal. Prabowo tetap berangkat ke Beijing menghadiri parade kemenangan Perang Dunia Kedua. Publik menilai ini pengkhianatan empati. Tanggal 3 September tahun 2025, dua panggung yang kontras. Pagi di Beijing, Prabowo berdiri sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un.
Sore hari ia kembali ke tanah air. Tapi rakyat hanya melihat panggung pesta, bukan pemimpin yang memeluk luka. 3–4 September tahun 2025, pemecatan polisi. Seorang polisi yang terlibat dalam kematian warga dipecat. Langkah ini penting, tapi datang terlambat. Tanggal 5 September tahun 2025, suara daerah. Rakyat di berbagai daerah masih menyuarakan keresahan. Ada yang damai, ada yang menyebut Indonesia dalam kekacauan. Bukti-bukti nyata, tidak ada mafia yang diberantas, hanya berpindah dari Jokowi ke Prabowo. Harga pangan melonjak, mafia distribusi tetap kaya. Skandal nikel dan minyak didiamkan. Judi online makin meluas dengan jaringan baru. Demonstrasi berdarah membuktikan Prabowo lebih keras dari Jokowi. Dokumentasi resmi pemerintah mencatat lawatan singkat ke Beijing, tetapi timingnya fatal. Foto resmi bersama pemimpin dunia memperkuat kesan salah prioritas. Korban tewas, luka, dan ribuan ditahan jadi catatan kelam. Analisa, di mana selfish-nya? Waktu genting, meninggalkan negeri saat luka sosial terbuka, walau hanya 24 jam, memperlihatkan panggung lebih penting dari rakyat. Simbol yang kuat, berdiri dengan pemimpin kontroversial di Beijing ketika rakyat menangis, menimbulkan kesan citra lebih utama. Keterputusan empati, pulang cepat, tapi tidak ada pelukan untuk keluarga korban, tidak ada sapuan puing bersama rakyat, tidak ada pidato menenangkan. Narasi kalah oleh realitas. Alasan diplomasi, singkat dan penting, tetap kalah oleh kenyataan air mata rakyat. Drama rakyat vs panggung internasional. Di Jakarta, mahasiswa berlari dari gas air mata, pedagang kecil menutup kios, ibu memeluk anaknya di tengah asap, doa lirih di trotoar. Di Beijing, musik militer berdentum, kembang api menghiasi langit, pemimpin dunia berbaris gagah. Dua panggung ini berjalan bersamaan, rakyat menangis, pemimpin berpesta. Firman Tuhan sebagai tolok ukur. Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah orang yang dirampas dari tangan orang yang menindasnya, janganlah berbuat kelaliman atau kekerasan terhadap orang asing, anak yatim, dan janda, dan janganlah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Amsal 29 ayat 4. Dengan keadilan raja menegakkan negeri, tetapi seorang penguasa yang suka menerima suap meruntuhkannya. Yesaya 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekutu dengan pencuri, mereka semua suka menerima suap dan mengejar hadiah, mereka tidak membela hak anak yatim, dan perkara janda tidak sampai kepada mereka. Mika 3 ayat 11. Para pemimpin bangsa ini memerintah karena suap, para imamnya mengajar karena upah, para nabinya meramal karena uang, tetapi mereka bersandar kepada Tuhan sambil berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka atas kita. Amsal 29 ayat 2. Apabila orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi apabila orang fasik memerintah, merintihlah rakyat. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Allah daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Doa singkat, Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia, bukalah yang tersembunyi, pulihkan yang remuk, dan bimbing pemimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran dan kasih. Arahan Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan oligarki, bubarkan mafia, jangan hanya mengambil alih. Pulihkan rakyat kecil, bukan melukai mereka. Hadirlah penuh di tengah rakyat, bukan di panggung asing. Tegakkan keadilan secara cepat dan transparan. Rendah hati, akui salah langkah, bertobat, dan perbaiki. Dengan atau tanpa Prabowo Subianto, rakyat Indonesia tetap diberkati Allah. Tetapi berkat itu akan semakin nyata bila pemimpin memilih kebenaran, keadilan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan.